Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka adalah dua tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita dibangkitkan pada hari kiamat. Tempat-tempat itu ditujukan kepada orang yang beriman, bertakwa, dan orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-firman Allah yang berbunyi dalam surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Khususnya pada surat Ar-Rahman yang menerangkan tentang surga. Yang mana bunyi ayat itu mengatakan bahwa dan orang yang takut kepada Tuhannya, maka ada dua surga. Kemudian selanjutnya ada dua surga lagi. Dan surga itu seluasnya langit dan bumi. Dan pada surat Al-Waqiah menerangkan tentang penghuni neraka, yaitu orang yang memakan makanan hari-hari, yaitu buah yang penuh duri dan meminum minuman yang sangat panas. Dan neraka itu terdiri dari api dan bara api. Tentunya neraka adalah sebuah tempat yang sangat menyiksa diri dan dijanjikan bahwa tidak akan mati sepanjang Allah belum mengeluarkan kita dari neraka itu. Dan untuk itu pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang sifat-sifat atau serupa daripada surga dan neraka yang dijanjikan yang akan didapatkan setelah kita tinggalkan alam dunia ini. Dan bukan berarti saya membuktikan, menghadirkan kenyataan tentang surga itu di muka bumi dan neraka itu di muka bumi, tapi hanya mengambil sifat-sifat atau yang serupa yang kita nikmati, yang kita dapatkan di alam dunia ini. Olehnya itu saya mengawali dengan menerangkan, menjelaskan tentang apa itu surga. Surga adalah sebuah tempat yang di dalamnya disediakan para bidadari dan buah-buahan yang berpasangan yang sangat dekat dengan kita. Dan di dalam orang yang menghuni surga itu memiliki tempat-tempat dipan-dipan yang empuk-empuk dan disediakan minuman yang enak-enak. Beda dengan orang yang hidup di neraka. Dan itu agar mengingatkan kita setelah kita yang diciptakan melewati fase-fase dan sudah berada di alam dunia ini, tentunya dengan akal dan pikiran kita untuk menjalankan, mengarahkan akal itu agar tidak keluar daripada jalur dosa. Neraka adalah tempat orang yang berdosa, sedangkan surga adalah orang yang beriman, beramal, dan berbuat baik yang akan menempati tempat itu. Namun
sifat-sifatnya yang kita akan temui di alam dunia ini tidak terlepas daripada maknanya dan fungsinya yang serupa dengan surga yang akan kita temui di akhirat nanti, dan juga serupa dengan neraka yang akan ditemui di akhirat nanti. Kita kembalikan kepada ayat yang mengatakan bahwa ketika Adam dan Hawa merasakan buah itu, maka aurat-aurat mereka terbuka dan ditutuplah aurat-aurat itu dengan daun-daun surga. Itu menandakan bahwa surga itu adalah sebuah taman. Dan taman itu dipenuhi oleh pepohonan dan juga pohon-pohon yang berbuah lebat, yang berguna untuk kehidupan orang yang hidup di surga itu. Dan dikatakan punya sifat-sifat persamaannya di alam dunia. Karena kalau kita mengambil makna daripada surga itu adalah sebuah kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan, dengan tentunya dosa adalah sebuah beban yang sangat berat yang menyebabkan manusia menjadi sengsara dan menderita. Dan kesengsaraan, penderitaan yang diakibatkan dari dosa itu dapat kita temui di alam dunia ini. Begitu juga kesenangan, kenikmatan dan kepuasan yang kita dapatkan di alam dunia ini, dengan tentunya akan saling berhubungan antara dosa dengan pahala. Hal itu kalau kita sesuaikan dengan ayat tadi, bahwa Allah menyiapkan 2 surga, kemudian 2 surga lagi. Itu artinya sifat-sifat serupa dengan surga itu kita dapatkan di alam dunia ini melalui sebuah proses. Dan neraka yang sifat-sifatnya kita dapatkan di dunia ini juga ditemukan dalam diri manusia itu sendiri. Untuk menghapus dosa-dosa agar mendapatkan sebuah pahala, tentunya kita kaitkan dengan ayat yang mengatakan bahwa surga itu seluasnya langit dan bumi. Lalu kita kaitkan pula dengan sifat-sifat manusia, yang seorang laki-laki membawa sifat daripada langit dan seorang wanita membawa sifat daripada bumi, yang keduanya terdiri dari 7 lapis dan 7 anggota. Itu menandakan bahwa apabila ingin merasakan surga, tentunya lewat sebuah proses, dan proses itu harus didahului dengan sebuah prosesi pernikahan. Dan pernikahan itu pada akhirnya akan mendatangkan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang mengandung ibadah, yang disebut dengan ibadah dalam rumah tangga. Hal itu akan berhubungan pula dengan ibadah syariat yang dijalankan dalam sehari semalam. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk mendapatkan surga itu? Tentunya harus lewat
sebuah pelampiasan dari dosa. Sementara kalau kita melihat dari sifat dosa itu adalah sebuah beban yang amat berat yang dipikul oleh setiap manusia yang sudah masuk usia dewasa. Tentu dialah adalah nafsu. Dosa itu adalah nafsu. Dan nafsu itu dibiarkan, dia akan menjadi sebuah beban yang amat berat, sebuah kesengsaraan, penderitaan yang melanda bagi orang yang sudah memasuki usia dewasa. Untuk itu, disunnahkan mengikuti perintah Rasul, yaitu perkawinan. Tanpa lewat perkawinan, maka dia bukan tergolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap menghubungkan sifat langit dan sifat bumi, tentunya akan mendatangkan sebuah kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan. Begitu dosa itu disalurkan kepada siapa yang membutuhkan, lalu dosa itu terlepas dan yang didapatkan adalah pahala. Itu yang kita dapatkan di alam dunia. Bukan berarti kita harus meyakini surga dan neraka itu hanya di dunia. Itu adalah sebuah pemahaman, pendapat yang salah. Karena setiap ciptaan manusia pasti punya sifat pasangan-pasangan dan serupa menyerupai. Apa yang didapatkan di dunia tentunya akan didapatkan di akhirat. Ingat, di dalam surga itu disediakan para bidadari-bidadari. Dan bidadari itu apabila kita memanfaatkan mereka, tentunya harus melalui proses pernikahan. Harus dinikahi dulu, barulah kita manfaatkan. Itulah janji Allah di dalam Al-Quran yang nantinya kita akan temui di alam akhirat nanti. Begitu kita bercerita surga, tidak terlepas daripada apa yang pernah kita temui di dalam sebuah rumah tangga, pekerjaan ibadah dalam rumah tangga. Dan apabila kita melaksanakan pekerjaan ibadah dalam rumah tangga, tentu harus jangan meninggalkan amal-amal yang baik, perbuatan yang baik yang dikenal dengan ma'rifatun nisa. Hal itu sesuai dengan ayat yang mengatakan, istri-istrimu diibaratkan seperti kebun-kebunmu. Maka datangilah kebun-kebunmu itu dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Dan bercocok tanamlah dan berbuat amallah yang baik untukmu. Jadi dengan tentunya dalam pelaksanaan ibadah rumah tangga itu tentunya harus kita membawa amal yang baik untuk kita di kemudian hari. Itu artinya kita harus membuka pintu surga itu di dunia dengan amal agar kita mendapatkan ketersediaan terbuka pintu surga di kemudian hari. Karena ini sangat erat hubungannya. Dan apabila kita bercerita tentang surga dan neraka, dengan tentunya akan dapat mengingatkan kita bahwa perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan pahala. Karena yang berhubungan dengan dosa, karena apa?
karena orang yang sudah memasuki usia dewasa tapi tidak mau melaksanakan perkawinan dan tidak mau melaksanakan sunnah Rasul, lalu seenaknya saja dia melampiaskan hasrat dan keinginan nafsu dosa yang dia beban itu kepada yang belum ada baiat atau perjanjian atau ijab kabul, maka sepanjang dia hidup tentunya dia akan memikul perbuatan dosa itu. Dan setelah orang yang sudah melaksanakan perbuatan ijab kabul tentunya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya dimasukkan dalam kategori pahala. Itu artinya pula bahwa perbuatan syariat dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam juga dengan akan sesuai dengan janji mendapatkan bukti pahala di akhirat nanti. Dan orang yang tidak melaksanakan syariat Islam tentunya akan mendapatkan bukti dosa di akhirat nanti. Mengingat dosa dan pahala adalah bukti-bukti nyata yang ada di muka bumi ini. Dan pahala itu adalah bentuk ibadah yang saling memuaskan, utamanya bagi saling memberi dan saling menerima. Itu semuanya berhubungan dengan ibadah syariat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung pada topik-topik berikutnya. Dan ingat, kajian-kajian ini saling berhubungan. Makanya harus melihat dan mendengarkan apa yang telah diuraikan dari topik ke topik yang lain.